Bapak dengar suara sayup-sayup ya, Pak? Ya, Bapak dengar ada suara musik nggak sayup-sayup? iya jelas banget, jelas banget, jelas banget. Oke. Ya, kedengeran ya suara sayup-sayupnya ya. Suara instrumennya kedengeran ya, Pak Mantap, ya? mantap, jelas. Mantap. Kita sudah live, Pak. Ya, instrumennya bagus. Jelas. Ya, kita sudah live dan sudah di-share ke WA. Eh, Bila Pak Pendeta, bila nanti Tunggu sebentar, Pak, saya kecilin dengan suaranya misalnya dulu. suara saya hilang, ya, Ya. ini kan saya pakai wifi kan. Jadi Oh iya, bila siap. nanti di tengah khotbah lalu misalnya suaranya agak samar-samar, Ya. Pak Petrus kasih kode ini aja. Nanti saya alihkan ke data seluler. Oh, oke, baik. Kalau enggak, kemungkinan juga Bapak nggak bisa lihat saya juga, Pak. Kan saya enlarge Bapak jadi tunggal, jadi pembicara. Oh iya. Jadi saya ngomong aja ya, Pak ya. Oke, siap. Heeh. Iya, nggak apa-apa. Ya. Nanti Bapak ngomong aja, saya Iya. bisa alihkan ke data seluler. Saya Yes, bisa baik. kasih perkuliahan begitu. Kalau Oh, tiba-tiba ada hujan atau apa kan ya, langsung alihkan ke data seluler. Bapak pakai HP atau pakai laptop yang sekarang? Saya pakai HP, Pak. HP, oke. HP. Oke. Kalau HP nggak apa-apa, Pak. Jadi masih bisa itu. Kalau laptop dia ke WiFi memang takutnya agak lemah, tapi nggak apa-apa. Siap, Pak. Siap, saya paham. Iya. Antisipasi saja. Iya. Nah. Saya mau cari lagu Natal, belum keburu download. Iya, yang ada aja, Pak. Ini karena sudah online, saya coba sapa ya jemaat Tuhan. Halo Shalom, ada 10 orang, minta maaf ada 10 perangkat. Pak, hari ini ada 10 bersama-sama dengan kita. Ada Ibu Tanyeni, ada Stefani, ada Ibu Gembala, ada Ibu Yulia Nurmala. Hai Shalom, apa kabar? Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera Tuhan ya menyertai Bapak Ibu sekalian. Selamat beribadah. Hari ini hari Rabu tanggal 8 Desember. Kalau masih 10 menit lagi, tetapi wow, keren. Bapak Ibu sekalian sudah siap sama-sama beribadah. Dan saya juga dilihat di sini ada Ibu Ritawati, ada Pak Herman. Hai Shalom semuanya, Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati, damai sejahtera Tuhan ya, melimpah-limpah kasih hidup atas segala sesuatunya yang Tuhan berikan kepada kita. Amin, haleluya, puji Tuhan. Tuhan baik, amat sangat baik buat kita ya. Haleluya. Bapak Ibu yang menyaksikan pada sore hari ini bersama saya ada PDM Alexander Selan, Bapak Alexander Selan, pendeta PDM Alexander Selan. Shalom Pak, Tuhan Yesus memberkati Bapak. Terima kasih bersama-sama melayani Tuhan. Iya jemaat. Ciseli Subandi, apa kabar Ciseli Subandi? Tuhan memberkati Ciseli Subandi ya, dalam damai sejahtera sukacita Tuhan. Tuhan memberkati Cici, keluarga, dalam anugerah kasih sayang Tuhan. Bapak Ibu sekalian yang sudah online bersama-sama dengan kita, yang ada rumahnya masing-masing, terdengar suara sayup-sayup ya, suara instrumen ya Bapak Ibu sekalian ya. Kalau terdengar, Bapak Ibu bisa ketik ya terdengar. Apa jernih atau enggak? Soalnya saya takutnya di sininya agak ada karena disambung istilahnya ya.
siapkan. Baik. Kalau suaranya bagus, lancar, Bapak Ibu mungkin bisa ketik. Oh iya, Ibu Reniwati, terima kasih. Feedbacknya, tulisannya suara musik jelas. Ibu Gembala tulis jernih. Terima kasih. Ayo Pak Gembala, Ibu Gembala, apa kabar? Tuhan memberkati, damai sejahtera Tuhan. Haleluya. Sambil menunggu yang lain, ini link sudah di-share ke rekan-rekan kita sekalian. Kita mau bersama-sama beribadah. Haleluya. Tentu dari tempat ini kami terus menghimbau supaya Bapak Ibu sekalian bisa menyaksikan dan beribadah bersama-sama, fokus, konsentrasi, sama-sama mau memuliakan Tuhan ya. Haleluya. Puji Tuhan. Sambil menunggu, kita mau siapkan hati kita. Bu Ritawati, terima kasih feedbacknya, terima kasih masukannya. Memberkati. Amin. Haleluya. Sambil kita menunggu ya, hambanya ya. Siap. Hai. Siap, Pak Pendeta. Siap. Iya. Cilili Margareta, shalom, selamat malam. Apa kabar? Tuhan memberkati. Sejahtera Tuhan. Saya juga mau sapa Ama. Hai Ama, apa kabar Ama? Selamat malam. Tuhan memberkati Ama ya. Anak cucu menantunya Ama sehat semuanya, bahagia dalam penyertaan Tuhan ya Ama ya. Ama juga sehat ya. Ama juga sehat selalu senantiasa. Kami berdoa dari tempat ini, Ama selalu sehat dalam penyertaan Tuhan. Amin ya. Shalom juga buat Ibu Yuli Haryanto. Damai sejahtera Tuhan bersama dengan Ibu. Hai Pak Dedi, jika Pak Dedi menyaksikan acara pada malam hari ini, kami juga sapa Pak Dedi. Apa kabar? Shalom Pak Dedi, anak Pak Dedi di dalam penyertaan Tuhan ya, dalam sayang Tuhan, kita boleh bertumbuh dan hidup dan senantiasa dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Salam ya Pak dari Bapak dan Kepala. Juga semua jemaat yang di tempat ini, saya mau sampaikan salam dimanapun Bapak Ibu berada. Salam dari Bapak dan Ibu Gembala, Bapak Pendeta Lukas Suganda, Ibu Pendeta Marta Iskandar menyampaikan salam dan doa kepada jemaat-jemaat dimanapun kita berada, senantiasa mengasihi Tuhan ya. Bu Yulia Nurmalah, terima kasih masukannya, feedbacknya, suaranya jernih ya, suaranya bagus. Salam ya buat Pak Tarmin ya, salam buat Marcella, damai sejahtera Tuhan ya, sejahtera selalu di dalam anugerah Tuhan. Haleluya. Ya. Puji Tuhan.
Haleluya. 2 menit lagi kita akan bersama-sama masuk di jam 7 malam. Kita mau persiapkan diri kita. Tentu sekali lagi sebelum kita mulai, saya ucapkan shalom, selamat malam. Tuhan memberkati dan Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan ibadah pada malam hari ini tidak akan sia-sia. Menjadi ibadah yang penuh berkat, ibadah yang mendekatkan kita kepada, semakin mendekatkan pada Tuhan. Dan kita juga mau mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian, mari persiapkan hati kita untuk mengasihi Tuhan. Amin, amin. Angkat satu pujian ya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sama-sama katakan, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari sembah Dia. Haleluya.
sesuai dengan rencanamu. Sama-sama katakan ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, rayakanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan sama-sama katakan di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu. Rencanamu tak pernah ditinggalkan. Sama-sama katakan ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Silakan hambanya. Bapa dalam nama Yesus Tuhan, oleh karena berkat perkenanan Tuhan yang sungguh luar biasa dalam hidup kami, kami boleh merasakan bagaimana dalam damai sejahtera kami boleh berjalan dalam kekuatan kuasa Tuhan yang Maha Dahsyat. Malam ini ya Tuhan, dalam ibadah online ini kami telah memuliakan nama Tuhan, dan tiba saatnya kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau Tuhan memberkati kami Bapa, sehingga ibadah pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik dari awal sampai pada akhirnya. Khususnya ketika firman Allah diberitakan, maka semua kami boleh antusias mendengarkannya. Alat komunikasi yang kami pakai, handphone atau laptop, bahkan jaringan yang ada, kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan, Engkau memberkati, diberkati oleh Tuhan, sehingga tidak ada gangguan, dan semua kami boleh terberkati dengan berita firman Tuhan pada malam hari ini. Kami sebagai orang percaya makin diberkati dengan firman Tuhan yang kami dengar malam ini.
Jauhkan kuasa Ibu sehingga tidak akan mengganggu konsentrasi kami ketika kami mendengarkan firman-Mu. Dan juga biarlah Engkau Tuhan kuduskan kami, layakkan kami, dan biarlah kami boleh menjadi umat kesayangan Tuhan yang menikmati berkat firman-Mu malam ini. Bapak yang baik, terpuji-pujilah Engkau selama-lamanya kekal. Dalam nama Yesus Tuhan Allah yang hidup, kami bersyukur untuk malam ini. Agar akhirnya Engkau Tuhan boleh pakai lidah bibir mulut hamba-Mu, agar hamba dapat menyampaikan firman dan kebenaran-Mu dengan baik dan benar pada malam hari ini. Oh, ini doa kami Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, firman yang hidup, kami berdoa dan kami siap untuk menikmati berkat firman Tuhan malam ini. Umat yang diberkati oleh Tuhan, mari bersama saya dengan tegas katakan amin. Hambanya, Pak Alek. Ya. Mohon maaf. Ya, Pak. Kita boleh tanya sama jemaat, apa suara kita terdengar jelas atau tidak ya Pak? Minta respon dari jemaat. Yes. Silakan. Silakan. Bapak Ibu. Apa suara kami dan hamba Tuhan Pendeta Muda Alexander Salem suaranya bagus? Oke, saya dapat respon dari Ibu Riniwati, sudah jelas. Baik Pak, silakan dilanjutkan. Tuhan memberkati. Minta maaf ya Pak. Ya, terima kasih untuk kerjasama, koordinasi, dan tentu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, terima kasih Pak Pendeta Petrus, dan terima kasih juga untuk jemaat Tuhan yang online pada malam hari ini untuk menikmati berkat firman Tuhan. Dan saya percaya bahwa kita semua pasti dilawat oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, rasakan hadirat Allah, dan kita menjadi umat kesayangan Tuhan yang makin hari makin bertambah teguh di dalam kasih kepada Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, shalom, selamat malam. Malam hari ini tentu kita bersyukur juga karena kebaikan Tuhan sungguh luar biasa dalam hidup kita. Dan sadar tidak sadar kita sudah ada di penghujung tahun 2021. Dan itu artinya bahwa beberapa minggu ke depan kita akan segera mengakhiri tahun 2021. Dan kalau di bulan Desember ini kan suasananya adalah suasana Natal, dan saya percaya dan saya berdoa dari tempat ini bahwa kita semua diliputi dengan sukacita Natal. Bicara soal Natal itu bicara soal kelahiran, bicara kelahiran itu bicara juga atau tentu berkaitan dengan sukacita, damai sejahtera, ketentraman, kebahagiaan, ya. Nanti hal itu menjadi bagian hidup kita di rumah masing-masing, ya. Dan malam hari ini kita akan membahas firman Tuhan, dan terlebih dahulu mari kita baca firman Tuhan, lalu nanti saya akan bawa saudara kita semua masuk dalam perenungan akan firman Tuhan malam hari ini, dan sekiranya kita terberkati malam ini. Bapak Ibu silahkan buka Alkitab saudara di dalam kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat 16. Lalu ayat ini saya akan bacakan dan Bapak Ibu juga bisa membacanya dari rumah masing-masing untuk ayat ini. Yohanes pasal 3 ayat 16, beginilah firman Tuhan. Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini, dan Alkitab berkata, berbahagialah mereka yang membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan lebih dari itu akan melakukannya dalam hidupnya tiap-tiap hari. Amin untuk firman Tuhan pada malam hari ini. Dan sekali lagi dari tempat ini, dari rumah saya ucapkan selamat bergabung Bapak Ibu, dan juga termasuk Bapak Ibu Gembala yang ada di rumah, lalu Pak Pendeta Petrus dan keluarga, selamat malam semuanya, jemaat yang hadir, selamat malam, Tuhan berkati, dan pastikan di hati masing-masing bahwa malam ini pasti kita diberkati di sepanjang ibadah ini, kita dilawat oleh firman Tuhan malam ini, dan apa yang kita baca kita akan coba renungkan untuk kurang lebih 20-20 menit ke depan, dan sekiranya firman Tuhan yang kita dengar malam ini meneguhkan kita, menjadikan kita orang-orang yang akan terus antusias untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, melakukan perkara-perkara yang luar biasa di luar batas kemampuan kita, dan itu artinya tentu atas
perkenanan Tuhan, dan semuanya itu akan bermuara kepada kemuliaan nama Tuhan. Dan malam hari ini Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, teks yang ini ayat favorit di setiap gereja lokal. Apalagi kalau Bapak Ibu ada di gereja Protestan yang sudah senior, di setiap minggu ayat ini ya hampir rata-rata ada, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Baru kelas 1, di bangku kelas SD saya sudah hafal ayat ini. Itu luar biasa. Ya, dan saya berpikir bahwa itu memang ada satu kekuatan yang luar biasa di balik ayat ini. Dan ayat ini juga biasanya dilafalkan saat Natal, ketika perayaan Natal. Ini menjadi ayat favorit, ayat kunci, dan juga gereja-gereja lokal mengangkat ayat ini sebagai tema sentral atau tema dalam khotbah Natal, ya, yaitu perayaan Natal. Dan kalau gereja kita di bulan ini mengangkat tema tentang kasih karunia, maka tentu ini adalah tema juga yang luar biasa. Saya coba renungkan dari bulan Januari, Februari, Maret, April sampai bulan Desember ini. Tema-tema gereja kita adalah tema-tema yang spesial, yang menarik untuk kita bahas, renungkan, dan tentu itu luar biasa memberkati kita. Dan saya mau katakan malam ini bahwa kita sebagai hamba Tuhan tentu mempersiapkan yang terbaik, berkati dengan firman Tuhan yang kami sebagai hamba Tuhan telah mempersiapkannya, dan termasuk tema kita malam hari ini tentang kasih karunia. Kalau bicara kasih karunia itu, maka kasih karunia itu sama dengan anugerah. Dan ketika kita tarik benang merahnya, maka ini akan sampai kepada apa yang disebut dengan pemberian. Dan karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita berbicara tentang soal kasih karunia, maka sesungguhnya kasih karunia itu berhubungan langsung dengan Allah atau Tuhan. Kasih karunia ini adalah bukan urusan horizontal, tapi kasih karunia adalah urusan vertikal antara kasih Bapa dan manusia. Dan kasih karunia itu sesungguhnya akan berhubung juga dengan apa yang disebut dengan kasih agape. Kenapa? Kasih yang tanpa syarat, tidak menuntut balasan. Kalau manusia mengasihi manusia, tentu ada harapan besar di balik kasih kepada sesama manusia. Tapi yang namanya kasih karunia yang nanti akan bermuara kepada kasih agape, tidak ada tuntutan apapun di situ. Ya, itu diberikan secara cuma-cuma kepada setiap manusia, ya, pada umumnya, dan khususnya kepada kaum. Karunia maka itu akan berhubungan juga dengan apa yang disebut dengan karya keselamatan itu. Dan kalau bicara soal karya keselamatan, itu sesuatu banget, sesuatu yang luar biasa, yang tidak mungkin didapatkan dari dunia ini. Tapi sesungguhnya itu adalah pemberian yang luar biasa dari Tuhan, dianugerahkan oleh Tuhan kepada manusia, dikaruniakan oleh Tuhan kepada manusia. Makanya ketika saudara baca ayat Yohanes pasal 3 ayat 16, ini mengisahkan demikian bagaimana kasih Bapa begitu luar biasa, dan itu dibuktikan dengan bagaimana ia mengaruniakan putranya yang tunggal, meninggalkan surganya, datang ke dalam dunia. Wah, itu luar biasa. Lalu ketika kita melihat bagian ini, kita akan lihat bahwa oh ya, kenapa pada akhirnya ada kasih karunia? Ya, kenapa ada kasih karunia? Tentu itu bermula dari yang namanya penciptaan. Ketika kita berbicara tentang soal penabi asingkan, kenapa? Untuk berhenti dan menguruskan hari itu, dan hari itu dikhususkan untuk Tuhan. Kenapa bisa demikian? Karena hari pertama, dari penciptaan hari pertama sampai kepada hari yang terakhir, semuanya itu indah adanya. Termasuk manusia saat manusia diciptakan, manusia pertama diciptakan, tidak ada cacat celah di sana. Ya, tidak ada cacat celah di sana. Manusia diciptakan murni, utuh, mulia, indah, dan manusia diciptakan serupa dengan gambar Allah. Tidak ada sesuatu yang menodai manusia. Ya,
Tapi dalam perjalanan hidup manusia, maka yang terjadi adalah bahwa sesungguhnya ada keinginan daging di situ, ada keinginan manusia di situ. Karena manusia diberikan hak bebas untuk memilih, menjalankan hidup. Karena dia punya akal budi. Tetapi ternyata sekali lagi dalam perjalanan itu manusia menyimpang karena tersendiri. Dan itulah yang terjadi sehingga akan sampai kepada bagaimana manusia itu jatuh ke dalam dosa. Dan ketika manusia jatuh ke dalam dosa, manusia nggak bisa berbuat apa-apa, dan manusia di Taman Eden Alkitab berkata bahwa ada konsekuensi di situ. Tapi saya akan menjelaskan panjang lebar tentang konsekuensi daripada kejatuhan manusia atau setelah manusia diusir daripada Taman Eden. Ya, singkat kata bahwa di sini yang terjadi adalah bahwa manusia berseteru dengan Allah. Manusia menjadi musuh Allah. Manusia berpisah dengan Tuhan. Ada hubungan yang terpisah antara manusia dengan Tuhan. Dan itu terjadi, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Terjadi demikian. Maka itu, karena manusia terputus hubungannya dengan Tuhan, ini berarti kan membutuhkan jembatan emas. Ini berarti membutuhkan apa yang disebut dengan pertolongan. Karena itu, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, mari kita melihat bagian ini tentang khususnya tema kita, ya, tema sentral kita tentang kasih karunia. Pertanyaannya adalah, mengapa harus ada kasih karunia? Ya, mengapa harus ada kasih karunia? Ya, kita perhatikan baik, Bapak Ibu perhatikan, mengapa ada kasih karunia di situ? Ada kasih karunia karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, makanya ada kasih karunia. Saya ajak Bapak Ibu untuk bisa melihat ayat firman Tuhan dalam Roma pasal 3 ayat 23. Ya, Roma pasal 3 ayat 23. Saya berdoa dari tempat ini, sekiranya suara saya jelas untuk Bapak Ibu semua, ya. Roma pasal 3 ayat yang ke-23. Ya. Saya akan bacakan ayat ini untuk Bapak Ibu sekalian bisa menyimak ayat ini. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bapak Ibu perhatikan baik, karena semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan. Ya, ada satu kata kunci di situ, yaitu kehilangan. Ya, ada satu kata kunci di situ, yaitu kehilangan. Siapa yang kehilangan? Manusia yang kehilangan. Apanya yang hilang? Bapak Ibu perhatikan baik, kalau berbicara tentang kasih karunia, lalu berbicara tentang manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka yang pertama adalah bahwa karena manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan, berarti saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian bahwa manusia kehilangan gambar dirinya. Ya. Gambar dirinya rusak. Kenapa gambar diri manusia itu rusak? Oleh karena ada dosa di situ. Sehingga gambar dirinya dirusak. Jati dirinya rusak. Dirusak oleh ulah manusia sendiri. Oleh dosa itu sendiri. Dan itu terjadi. Karena kehilangan kemuliaan Allah. Maka di sini berarti dibutuhkan apa yang disebut dengan kasih karunia. Lalu kehilangan yang kedua adalah kehilangan kemuliaan. Ya, kehilangan kemuliaan. Manusia yang tadinya itu mulia, manusia yang tadinya itu indah, manusia itu yang tadinya segambar dan serupa Allah, itu hilang semuanya. Kenapa bisa hilang? Sekali lagi karena ada dosa di situ. Lalu manusia juga kehilangan yang namanya dia punya jati diri. Manusia juga kehilangan yang namanya sukacita. Manusia juga kehilangan yang namanya damai dan sejahtera. Manusia kehilangan yang namanya ketentraman dalam hidupnya. Ketidaknyamanan ada dalam diri manusia. Kenapa demikian? Karena ulah manusia. Karena ada perbuatan yang tidak benar di hadapan Tuhan. Maka demikian, ini berarti semua yang terbaik yang Tuhan karunia itu hilang.
Nah, oleh karena itu yang terjadi dalam hidupnya setelah ia jatuh dalam dosa justru kebalikannya, yaitu ketakutan. Ya, manusia itu diliputi dengan kegelisahan. Manusia itu diliputi dengan yang namanya keputusasaan. Manusia itu diliputi dengan rasa apa yang disebut dengan karunia. Hambanya. Shalom. Shalom hambanya. Iya, siap. Nah, siap. Apa di switch ke data aja ya Pak ya? Nah, sudah saya udah. Oke. Saya udah langsung saya akan ganti. Ini udah. Maaf. Ya, maaf ada gangguan. Saya udah pakai data ini. Ya. Kedengaran ya. Silakan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, apakah suara saya sudah mulai jelas? Mungkin Bapak Ibu bisa kasih jempol di atau chat ya bahwa sudah jelas suara saya. Karena tadi sempat terputus ya, dan saya akan mencoba untuk melanjutkan berita firman Tuhan pada malam hari ini. Ya, saya lanjutkan bahwa karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah, maka artinya bahwa di sini manusia kehilangan sukacita, damai sejahtera, kehilangan ketentraman, kebahagiaan, mulai sirna dalam hidup manusia. Karena semuanya itu telah sirna di dalam hidup manusia. Ini sekali lagi dibutuhkan kasih karunia. Dan ketika kasih karunia itu dilimpahkan kepada manusia, ini artinya bahwa manusia akan kembali kepada hidup yang sesungguhnya, hidup normal. Ya, sehingga di dalam hidupnya tidak ada lagi rasa takut, tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi keputusasaan, tidak ada kebimbangan, kekhawatiran dan selanjutnya. Yang ada adalah akan ada damai sejahtera, akan ada sukacita, akan ada kasih mesra, akan ada kebahagiaan, akan ada keharmonisan. Kenapa bisa demikian? Karena Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu kasih karunia Dia limpah ruahkan, diberikan kepada manusia, dan manusia mulai dipulihkan kembali. Dan hubungan itu mulai terbangun kembali. Kenapa? Karena Tuhan pada prinsipnya mengasihi manusia. Dan itu terjadi Bapak Ibu. Oleh karena itu kalau dikatakan di dalam kitab Roma tadi bahwa manusia telah jatuh dalam dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ini berarti bahwa apa yang sudah hilang harus diambil lagi. Dan itu artinya implementasinya bagi Bapak Ibu saya malam hari ini adalah bahwa apa yang hilang di masa lalu telah direbut kembali, ya, telah diambil kembali. Makanya malam ini kita bersyukur, malam ini kita ada dalam sukacita, malam ini kita ada dalam damai sejahtera, malam ini kita ada di dalam kebahagiaan, malam ini kita berekspresi, bergembira, bersemangat bersama-sama, memuliakan Tuhan secara online, walaupun ada gangguan, tetapi tetap kita antusias. Kenapa demikian? Karena kita merasakan dan mendapatkan hadiah yang luar biasa, itu kasih karunia dari Tuhan secara cuma-cuma. Itu adalah bagian pertama yang saya dapat sharing kepada Bapak Ibu sekalian umat yang diberkati oleh Tuhan pada malam hari ini. Lalu bagian kedua yang kita perlu tahu pada malam hari ini tentang mengapa ada kasih karunia. Ada kasih karunia oleh karena Alkitab berkata dalam Roma pasal 6 ayat 23, upah dosa adalah maut. Ya. Sekali lagi Roma 6 ayat 23. Di situ dikatakan bahwa upah dosa adalah maut. Jadi artinya bahwa ada konsekuensi, ada ganjaran, ada hukuman akan didapatkan oleh manusia. Kenapa? Karena kejatuhan tadi, karena dosa melilit manusia, dosa membuat manusia hidup di dalam kegelapan. Dan ini artinya bahwa kalau upah dosa adalah maut, berarti neraka. Ya, berarti kematian kekal. Berarti manusia nggak setelah mati ya udah selesai dan dia akan mati untuk selama-lamanya. Dengan kata lain, ketika ada kebangkitan ia akan dibangkitkan untuk dihakimi dan kebinasaan menanti. Kenapa? Karena ada dosa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, ketika kita membahas tentang kasih karunia, maka ini sesuatu banget.
Ini sebetulnya bukan kita belum tahu, tapi ini menumbuhkan panggilan kita, menumbuhkan iman percaya kita untuk kita makin sungguh-sungguh di dalam Tuhan, bahwa sesungguhnya kita adalah orang-orang yang menikmati kasih karunia-Nya Tuhan. Kasih karunia-Nya Tuhan yang luar biasa, yaitu kita diberkati oleh Tuhan. Kita dimuliakan oleh Tuhan, ya. Kita dikeluarkan dari kebinasaan. Kita tidak ada lagi di dalam kebinasaan itu, ya. Kutuk yang tadinya harus ada dalam hidup kita, Tuhan sudah angkat kutuk itu. Kita hidup dalam kebebasan. Kita hidup dalam kemerdekaan rohani. Kita tidak lagi diintimidasi oleh iblis. Kenapa demikian? Kenapa kita tidak diintimidasi oleh iblis? Oleh karena kita hidup dalam kasih karunia Tuhan. Ya, makanya kalau hari-hari ini kita tidak ada di bawah bayang-bayang kuasa kutuk. Ya, kita sudah terlepas dari kuasa kutuk itu. Kita sudah dimerdekakan daripada yang namanya perbudakan dosa itu. Lalu kita akan, yang tadinya harus ada di dalam kebinasaan kekal, kematian kekal, kita nggak ada lagi di sana. Yang tadinya jurang maut menganga untuk kita, tapi sesungguhnya kita telah dilepaskan, dibebaskan di dosa, dan kita artinya tidak ada lagi di dalam jurang kebinasaan di sana. Dan itu inilah sesuatu kebanggaan tersendiri bagi setiap orang percaya. Ini akan menjadi sesuatu yang indah dalam perjalanan hidup kita sebagai orang percaya. Hadiah yang luar biasa Tuhan berikan bagi saya dan saudara, dan ini sedang ada di pundak kita. Kita sedang menikmati kasih karunia-Nya Tuhan. Kita sedang menikmati pemberian Tuhan. Kita sedang menikmati anugerah Tuhan yang luar biasa, yang indah dalam hidup kita. Makanya disinilah semestinya kita bersyukur. Kalau khotbah minggu lalu oleh Bapak Pendeta Petrus tentang di dalam Efesus pasal 2 ayat 8-9, ya, itu berbicara tentang karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan hasil usahamu, itu bukan jerih lelahmu, tapi semuanya itu karena iman, semuanya itu karena anugerah. Semestinya kita bersyukur. Dan kalau kita ada sampai hari ini, bersyukurlah untuk hal ini. Dan saya mau katakan sebagai penegasan bahwa kita tidak perlu membanggakan apa yang ada di dalam diri kita. Kita tidak perlu sombong, kita tidak perlu tinggi hati, kita tidak perlu memegahkan diri kita dan mengandalkan kekuatan kita. Kenapa? Karena pada hakikatnya kita seharusnya binasa, tapi kita telah dibebaskan dan kita hidup dalam kemerdekaan. Kita hidup dalam kemenangan, kita hidup dalam tanda-tanda keajaiban Tuhan, kita hidup dalam mujizat-mujizatnya Tuhan yang luar biasa. Makanya di situ dikatakan, ya, dari ayat tadi dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Wah, ini luar biasa. Sekali lagi, kita sedang menikmati kasih karunia Tuhan yang sudah dianugerahkan bagi saya dan saudara, dan kita sedang berjalan dalam kemerdekaan rohani. Puji Tuhan untuk hal ini. Lalu hal yang ketiga yang perlu kita lihat pada malam hari ini, mengapa harus ada kasih karunia? Ya, ada kasih karunia karena pada hakikatnya Allah itu adalah kasih. Amin. Allah itu adalah kasih. Ya, bukan kasih itu Allah ya, tapi Allah itu adalah kasih. Kalau Allah itu adalah kasih, berarti Dia yang punya kasih. Dia adalah sumber kasih. Dan kalau Dia adalah kasih, makanya segala sesuatunya pasti dikaruniakan kepada kita untuk kita nikmati. Dan salah satu yang dikaruniakannya kepada kita yang luar biasa, yaitu Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Anaknya yang tunggal meninggalkan surganya dan berinkarnasi menjadi manusia. Seolah-olah menjadi pendosa. Seolah-olah pendosa. Padahal tidak demikian. Ia harus melalui satu proses penderitaan yang panjang. Ia harus menjadi manusia, merasakan penderitaan sebagai dan seperti manusia, rasa lapar, haus, difitnah, dihina, dan seterusnya. Luar biasa Tuhan Yesus mendapatkan itu. Dan itu artinya pada malam hari ini Bapak Ibu, kalau kita sudah mendapatkan kasih karunia daripada Tuhan, semestinya kita juga harus hidup di dalam kasih Bapa. Kalau kita sedang hidup dalam cengkraman kasih Bapa,
kita juga harus hidup dalam hal saling mengasihi. Kenapa? Karena kita sudah mendapatkan sesuatu yang luar biasa, yaitu putra Bapa dianugerahkan, dikaruniakan kepada kita. Makanya kalau untuk mengingatkan kembali, saya mau katakan kepada Bapak Ibu bahwa agenda besar Tuhan di balik kasih karunia-Nya kepada kita, kepada umat manusia, yaitu adalah kehidupan kekal, keselamatan kekal yang menjadi agenda Tuhan untuk menyelamatkan manusia. Karena manusia pada prinsipnya pasti akan binasa. Dan itulah yang sesungguhnya ini kita perlu nikmati tentang bagaimana kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang ada, yang sedang kita nikmati dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, pada malam hari ini sesuai dengan tema kita tentang kasih karunia, pesan saya sebagai hamba Tuhan adalah bahwa pada bulan Desember ini kita akan membahas tentang kasih karunia. Dan pada bulan Desember ini pun kita akan menikmati tentang khotbah yang luar biasa tentang kasih karunia. Terimalah itu sebagai peneguhan di akhir tahun 2021 ini. Dan ketika engkau mendengarkan tentang kasih karunia, mari introspeksi diri. Bagaimana dengan kasih kita? Bagaimana dengan apa yang sudah Tuhan karuniakan secara cuma-cuma ke dalam diri kita masing-masing? Apa kita juga mengimplementasikan kasih itu dalam kehidupan keseharian kita? Kalau kita menikmati kasih karunia dari Tuhan, kalau kita mendapatkan anugerah dari Tuhan, kita mendapatkan sesuatu yang cuma-cuma dari Tuhan, maka biarlah dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang percaya, kita juga mesti melakukan hal yang sama. Kita berteladan pada Kristus. Kita melihat bagaimana Kristus berkorban. Kita juga mesti berkorban di dalam perjalanan hidup kita. Kenapa demikian? Karena Tuhan itu luar biasa. Mengasihi kita tanpa batas. Mengasihi kita tanpa paksa. Mengasihi kita tanpa terpaksa. Mengasihi kita tanpa pamrih. Nggak ada persyaratan di situ. Pokoknya agenda Tuhan yaitu Ia mau menyelamatkan dunia ini. Karena itu Dia melalui satu proses, yaitu mengaruniakan anaknya Yesus Kristus datang dan telah datang di dalam dunia ini dan naik lagi ke surga. Dan itu artinya kalau masa Ia datang, semua orang menikmati zaman kasih karunia. Dan untuk zaman kita hari-hari ini, sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, kita sedang hidup di zaman yang namanya zaman roh. Kenapa? Karena Roh Kudus tinggal dalam hidup kita. Makanya pembahasan tema di bulan November kemarin berbicara tentang bagaimana kita hidup dalam roh, hidup dipimpin oleh roh. Nah, kalau kita sudah hidup dipimpin oleh roh, sekiranya dalam perjalanan hidup kita ke depan, ya, marilah kita juga seperti Kristus. Bagaimana Ia mengasihi kita, Ia datang ke dalam dunia, kita juga pergi dan keluar, ya, dari area kita yang nyaman, zona nyaman kita, lalu kita pergi dan juga mengasihi orang lain, ya, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memberkati orang lain. Dan saya pikir bahwa itulah firman Tuhan bagi kita sekalian pada malam hari ini, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang malam yang kita dengar bersama-sama pada malam hari ini akan menumbuhkan iman percaya kita semua antusias untuk hidup di dalam kasih, mengasihi sesama manusia. Dan pesan saya adalah bahwa nanti di minggu-minggu berikutnya bahkan sampai kepada Natal, semua akan berbicara, hamba Tuhan akan berbicara tentang kasih karunia. Dan Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan, berdoalah untuk kami hamba Tuhan memberikan sesuatu yang baru kepada Bapak Ibu. Dan semua kita bertumbuh, semua kita beranjak naik ya, naik level ya. Untuk apa? Untuk kita menjadi umat yang makin matang dalam Tuhan, dewasa dalam berpikir, dewasa dalam bertutur kata, dewasa dalam bertingkah pola, bersikap di luar sana, dan kita menerapkan kasih itu kepada orang lain. Doakan itu sehingga bulan ini menjadi bulan berkat. Di akhir tahun ini menjadi akhir tahun yang menyenangkan hati Tuhan. Di akhir tahun ini kita juga hidup menyenangkan orang lain. Di akhir tahun ini kita hidup dalam kasih dan kita membuat sesuatu yang juga akan berfaedah bagi orang lain.
Dan biarlah nanti di pertemuan-pertemuan ini kita akan coba untuk menggali dan memperdalam bagian firman Tuhan tentang kasih karunia. Dan di sini sekiranya kita semua terberkati oleh Tuhan. Dan yang terakhir, mari untuk tetap antusias setia beribadah. Online, onsite, pokoknya antusias, semangat tinggi, bersukacita, ada dalam damai sejahtera Tuhan. Kenapa? Karena kita sedang menikmati kasih karunia Tuhan yang luar biasa. Ya, itu firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Dan biarlah kita semua yang hadir pada malam hari ini, doa saya, kita semua diberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur karena kami telah mendengarkan firman-Mu. Dan sekiranya firman Tuhan yang telah kami dengar pada malam hari ini, oleh Roh Kudus kami dimampukan untuk kami lakukan dalam hidup kami tiap-tiap hari. Khususnya tentang bagaimana kami memahami kasih karunia dan bagaimana kami mengimplementasikan kasih itu di dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Berkati umat-Mu sehingga mereka juga dibebaskan dari rasa takut, rasa gelisah, khawatir dan segala jenisnya. Tapi sesungguhnya biarlah kami semua bebas mereka di dalam Engkau dan menikmati kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa. Bapa yang baik, ini doa kami. Dalam nama Yesus, Allah yang hidup, kami bersyukur untuk semuanya ini. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Hambanya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kami percaya bahwa firman Tuhan yang telah kita dengar bersama-sama tentang kasih karunia bisa memberkati kita sekalian. Haleluya. Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan selamat datang. Tuhan Yesus memberkati. Dari tempat ini sekali lagi kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan Bapak PDM Alexander Selan. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa informasi yang perlu saya sampaikan di tempat ini, yaitu hari Minggu kita akan mengadakan ibadah secara onsite jam 8 pagi. Ibadah raya kedua, ibadah sorenya tetap jam 4 sore. Kita selenggarakan secara full online, kurang lebih seperti itu. Tapi Bapak Ibu perlu diinformasikan jika memang ingin datang ke gereja, kita mengikuti protokol kesehatan dan harus terdaftar terlebih dahulu ya Bapak Ibu ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini yang bisa saya sampaikan untuk informasi ibadah kita. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akan tutup ibadah pada malam hari ini juga kita mau berdoa bagi Indonesia. Kita juga mau sertakan di dalam doa kita untuk Lumajang dan yang terdampak anak erupsi dari Gunung Semeru ya. Kita mau berdoa supaya penanganan di sana boleh baik-baik saja dan boleh bisa terselenggara dengan cepat. Kita berdoa supaya pemerintah disertai oleh Tuhan juga. Kita berdoa untuk setiap wilayah Indonesia. Perhatikan Bapak Ibu, perhatikan dengan baik bahwa Indonesia memang rawan bencana ya. Ada banyak berita-berita, ada apapun yang kita dapatkan mungkin membawa kita kepada kekhawatiran, tetapi kita berserah penuh kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti campur tangan bagi bangsa dan negara ini. Juga kita mau sertakan di dalam doa salah satu jemaat kita ada yang di dalam kedukaan, Bapak Yosef Victor dengan keluarga besarnya karena telah dipanggil pulang ke rumah Bapak, adik dari Bapak Yosef Victor. Kami gereja juga turut berempati, kami juga turut berduka, kiranya Tuhan memberikan kekuatan, penghiburan untuk keluarga besar. Kami percaya bahwa segala sesuatunya Tuhan atur dengan baik. Besok rencana akan dikebumikan, dan kami berdoa dari tempat ini semua berjalan dengan baik, lancar, tidak kekurangan satu apapun. Tentu kami juga berdoa buat cuaca yang cerah, buat acara besok, acara kedukaan. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ingin mau didoakan, jika ada yang mau didoakan, jemaat bisa membalas WA dari sekretariat dari Ibu Yuni Haryanti. Bapak Ibu bisa balas, sertakan apa yang ingin didoakan, dan kita percaya kita bawakan sertakan doa itu ke hadapan Tuhan, dan Tuhan dengar doa kita. Haleluya. Mari kita mau berdoa, kita mau tundukkan kepala, kita sama-sama akan tutup ibadah pada malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan buat ibadah tengah minggu yang sudah kami dengar dan kami jalani. Semua kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Dan kami percaya pada sore hari ini, pada malam hari ini, biar segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Turunkan berkat rahmat Tuhan kepada hamba-Mu, Bapak PDM Alexander Selan, di dalam naungan Tuhan, di dalam keberkatan Tuhan. Dia boleh melayani Tuhan, dan satu kebanggaan
buat kami hamba-hamba Tuhan dapat melayani Raja di atas segala raja. Turunkan berkat rahmat Tuhan, kesehatan, anugerah, perlindungan daripada Tuhan. Dia, keluarganya, istrinya, anak-anaknya di dalam perlindungan Tuhan. Karirnya dan mimpi dan cita-citanya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan yang memimpin dia. Tuhan tudungi dan Tuhan pagari dengan pasukan malaikat Allah. Di dalam penyertaan Tuhan yang heran dan gagah perkasa. Tuhan memberkati dia. Dan juga kami berdoa buat ibadah minggu besok. Hamba-Mu akan melayani Tuhan. Dan kami percaya bahwa setiap jiwa yang datang boleh disegarkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya nama Tuhan dipermuliakan di sana. Turunkan berahmat berkat Tuhan juga kepada hamba-hamba Tuhan, kepada anak-anak Tuhan kami yang hadir dan kami yang menikmati ibadah ini, diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, pada malam hari ini kami berdoa dan bersatu hati buat Indonesia. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan lawat. Bangsa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan menguatkan dan meneguhkan belas kasihan Tuhan. Kasih karunia juga berlaku bagi bangsa kami. Dan kami percaya Tuhan, satu kelak nanti bangsa kami boleh mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Setiap lutut akan berturut menyembah Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil di hadapan Tuhan. Kami berdoa bahwa pemerintahan yang ada, Tuhan urapi, takut akan Tuhan, dan setiap keputusan yang diambil boleh memuliakan nama Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang terkena bencana dari dampak erupsi Gunung Semeru. Tuhan, tolong mereka, kuatkan, teguhkan mereka. Kami juga berdoa untuk pemerintah pusat dan daerah yang sedang hari ini bahu-membahu untuk menolong korban-korban yang ada di sana. Tuhan beri hikmat, akal budi, kekuatan, dan kami percaya semua dipermudah, diperlancar. Dan kami percaya Tuhan, semua akan menjadi kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Tuhan tolong mereka. Bapak, pada malam hari ini kami juga berdoa secara keseluruhan bagi Indonesia, di mana negara kami, bangsa kami memang rawan bencana. Tetapi kami percaya di situlah tangan Tuhan dinyatakan. Tuhan yang melindungi bangsa ini, meluputkan kami dari mara bahaya, dan kami percaya dalam naungan Tuhan kami boleh aman tentram. Dan nama Tuhanlah yang dipermuliakan di sana. Kami juga berdoa buat kota Jakarta dalam naungan Tuhan, semua baik-baik saja Tuhan. Kami berdoa. Dan kami berdoa pada malam hari ini buat gereja Tuhan, biar gereja Tuhan juga boleh menjadi dampak, boleh menjadi terang, menggarami dunia yang tawar ini, menerangi dunia yang gelap ini. Dan kami berdoa Tuhan, di setiap ibadah kami boleh berjumpa dengan Tuhan, dan kami percaya Tuhan hadir di sana. Bapak, kami berdoa untuk setiap acara Natal yang mungkin akan diselenggarakan oleh gereja-gerejamu, oleh tubuhmu, biar kami boleh merayakan Natal di sana, beribadah, menjumpa dengan Tuhan. Sungguh kasih karunia yang amat sangat luar biasa yang sudah Engkau berikan bagi kami. Kuduskan Natal kami, sucikan Natal kami. Tuhan yang pimpin Natal kami. Kami percaya disitulah ada banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapa, pada malam hari ini kami bersatu hati, kami berdoa untuk jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak dan Ibu Gembala kami di dalam naungan Tuhan. Mereka boleh ada senantiasa, tubuh mereka sehat di dalam perlindungan dan kasih sayang Tuhan. Kami juga berdoa untuk staf penggembalaan, hamba-hamba Tuhan, ketua seksi dan ketua komisi dalam penyertaan Tuhan. Kami hamba-hambamu yang melayani Engkau di dalam perlindungan Tuhan. Pada malam hari ini kami berdoa bersatu hati buat Pak Hosea, Ibu Vera, Ibu Lianhua. Kami juga bawa Ibu Wenyo, Ibu Icen, Ibu Ien Tuhan dalam tangan Tuhan. Ibu Ien dan Pak Cuncun juga kami sertakan dalam tangan Tuhan. Juga kami bawa Ibu Kristin yang ada di Ciujung, Ibu Nyanyo. Kami juga sertakan dalam tangan Tuhan Ibu Neti. Ibu Yohana Eng dan cicinya Tuhan, cici dari Ibu Yohana kami sertakan dalam tangan Tuhan. Keluarga dari Ibu Lalan, Ibu Komalayanti, kami juga sertakan dalam tangan Tuhan. Ibu Verlina ke dalam tangan-Mu, juga Sally kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, turunkan berkat rahmat Tuhan atas mereka. Jika di antara mereka ada yang sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan jamah dalam nama Yesus Kristus. Juga kami sertakan Pak Santo, Pak Acit, Pak Dedi kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Kami juga sertakan Ibu Yuli, Ibu Teng Yuli juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Ibu Novi kami bawa dalam tangan Tuhan. Pak Jong Luk Lim, para lansia, anak-anak diberkati oleh Tuhan. Tuhan, mari jamah sembuhkan mereka. Dan kami berdoa pada malam hari ini buat kami yang hadir dan kami jemaat Tuhan. Lindungi kami ya Allah. Jagai kami, pelihara kami Tuhan. Pagari kami dengan pasukan malaikat Tuhan. Dan kami percaya ketika kami keluar dari tempat kami masing-masing, kami boleh pergi dengan sehat, pulang dengan sehat.
Kami dinaungi oleh tangan Tuhan yang luar biasa. Kami boleh memperoleh berkat. Dan kami boleh semakin diperkaya akan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang mustahil. Tuhan mari pimpin kami. Kalau sebentar kami akan berpisah satu sama lainnya, kami akan kembali ke dalam aktivitas kami. Turunkan berkat rahmat Tuhan atas kami. Mari Tuhan curahkan kepada kami. Limpahkan kepada kami. Dan kami percaya Tuhan menaungi kami. Kami angkat tangan kami. Kami mau terima berkat dari Tuhan. Dengan iman kami percaya bahwa Tuhan menaungi dan menjagai kami. Dengan iman kami percaya dan yakin bahwa Tuhanlah yang memberkati kami. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kami terima berkat yang penuh yang utuh daripada Allah Bapa, kasih karunia dan keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari Roh-Nya yang Maha Kudus menyertai kita sekalian hari ini sampai Maranatha. Tuhan jemput kita kedua kalinya di awan yang penuh. Haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin, amin, amin. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, haleluya. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, sampai di tempat ini kami sampaikan salam dan doa kami buat Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa ya. Bye. Ya, selamat malam. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Terima kasih hambanya. Tuhan memberkati.